kita akan mulai mungkin pertama dari yang basic-basic dulu ya Mbak Dian ya. Vitamin Mhm. apa aja sih Mbak Dian yang sebenarnya wajib dikonsumsi sama Bumil sama Busui nih Mbak Dian? Vitamin Oh, dan obat itu kategori yang berbeda loh, Mbak. Jadi itu adalah sesuatu yang kita konsumsi untuk mencegah suatu penyakit, sedangkan obat itu adalah sesuatu yang kita konsumsi untuk membantu penyembuhan dari suatu penyakit. Sehingga ya bahasanya jadi akan berbeda nanti kalau misalnya kita ngomongin obat dan vitamin. Nah, nah eh, kalau misalnya vitamin yang kita biasa konsumsi untuk busui, untuk bumil terutama, itu yang pertama adalah asam folat, ya kan? Asam oke. folat itu dibutuhkan untuk mencegah sistem cacat dari sistem saraf janin kita, ya kan? Jadi makanya banyak kalau saya di apotek itu sering ada resep-resep asam folat gitu. Kemudian vitamin-vitamin pun vitamin, vitamin mikronutrien kayak vitamin A, D, kemudian B1, B6 itu sering diresepkan juga oleh dokter untuk Oke. menambah nutrisi si ibu kan untuk membantu pertumbuhan perkembangan dari bayi di dalam kandungan. Tapi banyak yang suplemen-suplemen yang sudah mengandung semua itu, Oh ya kan? ya. Jadi kan, nah, jadi kadang-kadang cuma dokter cuma meresepkan satu untuk suplemen vitamin kehamilan. Nah, Oh. yang ketiga itu yang sering dihadapkan oleh ibu hamil adalah anemia kan, makanya perlu Ya. adanya suplemen zat besi. Oh. Suplemen zat besi kan. Em, Tergantung biasanya kita harus tahu apakah kita lemas, ya kan? Biasanya tuh keluhannya lemas, sering pusing, matanya sering berkunang-kunang, mualnya itu kayak lebih mual dibandingkan trimester pertama gitu. Jadi itu perlu dipertimbangkan untuk apakah perlu menggunakan suplemen zat besi. Nah, itu karena alasannya karena mungkin ada defisiensi kehamilan karena pertama karena kita makannya nggak benar, kurang bergizi kah, kurang sehat, atau dan di kehamilan itu membutuhkan oksigen yang lebih tinggi. Jadi plasma darahnya itu kan meningkat, eritrositnya juga. Jadi volume plasma darah meningkat, eritrositnya turun, itu yang menyebabkan penurunan dari HB, hemoglobin tersebut. Gitu. Nah, jadi ya kira-kira sih itu. Jadi memang suplemen itu tergantung kebutuhan dari setiap pasien kan. Oke. Karena misalnya Berarti ada kalau juga ya pasien yang kenapa Mbak? Sorry. membutuhkan penguat janin. Ah iya Biasanya iya iya. Aku sempat dengar. pasien yang membutuhkan penguat janin biasanya diberikan untuk pasien-pasien yang memang pernah mengalami keguguran atau memang yang kerjanya memang butuh ekstra gitu kayak mungkin dia kerja di jarak yang jauh, kemudian apa namanya kelelahannya itu kayaknya bakal mempengaruhi gitu. Nah itu perlu. Jadi ketika langsung ke dokter, kita perlu juga kayak menjelaskan riwayat penyakit pertama tuh. Riwayat penyakit kita tuh harus dijelasin, kemudian kegiatan kita tuh sehari-hari kayak gimana. Apakah kita bekerja sebagai apa, ataukah cuma ibu rumah tangga, gitu. Jadi perlu perlu Oh. dokter perlu tahu gitu loh. Sebenarnya kegiatan kita tuh apa gitu. Jadi dokter juga bisa mengantisipasi apakah kita perlu vitamin tambahan, suplemen tambahan untuk menguatkan tubuh kita. Kemudian ya kalau misalnya tubuh kita kuat, insya Allah janin juga ikan lebih kuat. Oh, oke. Mbak, aku mau tanya tadi ya untuk vitamin deh. Berarti untuk bumil dan busu itu sebenarnya dianjurkannya itu asam folat. Sorry, itu bumil ya, lebih ke bumil dulu ya. Iya, Asam folat, vitamin A, vitamin D,
B1, Mm-mm. B6 sama zat besi nih. Nah, kemudian kan banyak juga yang kayak kayak campaign ya marketing tentang kayak DHA, kemudian kalsium. Nah, DHA kalsium ini sebenarnya pas hamil itu wajib nggak sih? Atau dia tambahan aja sebenarnya sistemnya? Kalau kalsium setahu aku, oh iya, oh benar-benar ditambah, benar, Mbak Linda. Yang ke Mm-mm. tambahan lagi adalah kalsium. Kalsium itu juga butuh Kalsium ya? pertumbuhan tulang Mm-mm. kita, pertumbuhan janin Mm-mm. kita, otot-ototnya. Mm-mm. Kemudian kalau DHA itu maksudnya kan minyak omega 3 ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu juga untuk daya tahan tubuh juga sih sebenarnya. Dan Oh, oke. sebenarnya omega 3 itu aku minumkan untuk diriku sebagai Mm-mm. vitamin, sebagai imunitas, menjaga imunitas. Itu hamil nggak hamil aku Oh, minum gitu loh. oh, Bahkan anakku oke. pun aku kasih ya yang buat anak-anak ya, Mm-mm. Mm-mm. omega 3 itu Mm-mm. untuk anak-anak karena memang daya tahan tubuh kita eh, lebih terjaga gitu loh. Kalau aku lebih ke omega 3 ya untuk imunitas dibandingkan vitamin Mm-mm. C. Jadi Oh, oke. Oh ya, tadi aku mau tes vitamin C juga. Vitamin C berarti lebih lebih penting. Oh, bukan lebih penting sih. Mungkin lebih berperan dalam imunitas sebagai omega 3 ya dibanding vitamin sama C. kalau vitamin C mungkin kita bisa dapatkan dari makanan ya Mbak ya, atau Ya. Oh. konsumsi. Nah ya kan, ya lebih Mm-mm. bisa. Mm-mm. Bahkan cabai juga itu vitamin C-nya banyak banget. Iya, iya. Ya jadi bisa Oh, ini iya, iya. mungkin kita lebih sering, kalau buat saya lebih lebih kesulitan apa namanya omega 3 gitu. Jadi saya lebih banyak intake, nggak lebih banyak ya. Maksudnya saya memilih intake suplemen omega 3 daripada vitamin C gitu maksudnya. Apalagi kalau misalnya udah drop badannya itu lebih Mm-mm. saya jadi double intake pagi dan biasanya cuma pagi. Biasanya pagi dan sore saya suka pakai gitu. Mm-mm. Sama yang terakhir itu probiotik kalau misalnya teman-teman concern sama saluran cerna karena Mm-mm. semua penyakit itu sebenarnya dari saluran cerna gitu loh. Kalau Iya, misalnya iya. jadi kalau saya ke sana sih dua, sebenarnya dua itu aja. Yang kalau untuk Oh. kebutuhan imunitas adalah probiotik omega 3. Nah, kebutuhan tambahannya itu asam folat. Nah, asam folat, vitamin dan lain-lain itu biasanya sudah ada dalam satu suplemen loh, Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Iya, aku juga minum sih yang udah all in semuanya sih. Jadi kita nggak perlu tambah-tambahan lagi. Mm-mm. Yang sering aku perhatikan di apotek tuh bidan-bidan di akhir-akhir trimester ketiga banyak meresepkan vitamin B1, B6, B1. Mm-mm. Oh, Tuh, oke. tuh biasanya untuk menguatkan kita ya supaya nggak drop ya ketika trimester Mm-mm. Mm-mm. ketiga kan mau melahirkan gitu. Oh, oke. Saya Wah, mencoba ini menganalisasi resep-resep yang iya. Oh, oke. Nah, ini kan untuk yang bumil ya, Mbak Dian. Kalau untuk yang busui gimana? Sama nggak atau ada perbedaan vitaminnya? busui itu sebenarnya kalau kita mau melanjutkan pakai asam folat itu bagus juga loh Mbak. Oh, oke. Asam folat kita lanjutkan aja sampai kita selesai menyusui, ya Mm-mm. kan? Oh, mm-mm. Mm-mm. Oh, oke. Berarti kurang lebih sebenarnya sama ya. Dan aku pernah baca vitamin A itu bagus untuk busui, untuk apa, memperbanyak asinya. Jadi bukan Oh, memperbanyak ya, oke. melancarkan asinya. Oh, oke. Vitamin A. Perlancar ASI ya. Kemudian Oh. suplemen katuk juga kan, katuk itu sudah dibuktikan bahwa dapat membantu ASI, melancarkan ASI. Kita kalau emang Mm-mm. emang punya daun katuk, ya Mm-mm. silakan direbus kan gitu kan, enak Iya, juga. aku masak sih dulu karena pas dulu daun katuknya. Oh, oke, oke. Kalau untuk vitamin sudah clear sih, sudah jelas. Nah, ini Mhm. sekarang kita masuk ke obat ya, Mbak Dian ya. Kalau untuk Mhm. bumil busui ya. Mhm. Mm. Soal tadi aku sempat share dikit sih di story gitu kan, karena jadi kan aku tuh pas lagi aku belum hamil,
itu Mhm. kan aku ada minum obat, tapi ternyata itu Mhm. obat-obat keras. Nah, Mhm. jadi di saat itu ya, jadi sebenarnya aku lagi mikir juga sih. Untungnya saat itu ternyata aku nggak hamil ya pas itu ya. Jadi pas itu aku datang bulan, tapi aku langsung mikir, wah ini sebenarnya untuk yang orang yang sudah menikah atau yang mungkin lagi program hamil pun sebenarnya kalau minum apapun harus sangat ekstra hati-hati ya, karena misalnya nih kita kan nggak tahu ya namanya mungkin hamil atau apa, tapi apa yang kita minum kan bisa mempengaruhi kan. Jadi ya kayak misalkan yang bibirnya sumbing atau apa kan, kalau aku baca ya itu kan karena saat kita hamil itu kita ada sempat mengkonsumsi beberapa zat yang akhirnya mempengaruhi janin gitu loh. Nah jadinya aku juga pengen 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 tahu juga sih Mbak. Jadi mungkin kayak biar follower Lilbo juga tahu kan sebenarnya obat apa sih yang sebenarnya aman kalau kita konsumsi. Kemudian yang nggak boleh yang seperti apa gitu. Banyak orang yang akhirnya beralih ke herbal kan. Ya udah Mhm. deh herbal aja, kayak apa ya, jahe atau yang mungkin yang kayak madu, lemon gitu kan. Nah itu sebenarnya aman nggak ya? Atau tetap harus kita perhatikan juga gitu, nggak semuanya aman buat kita. Nah itu mungkin boleh di-share juga Mbak Dian. Kita sharing aja ya Mbak ya. Ya. Jadi memang kenapa kita perlu waspada dan Mm-mm. tepat dalam meminum obat itu benar Mbak, benar Mm-mm. banget. Kita sehat, kita nggak hamil menyusui, nggak hamil pokoknya tetap harus kita waspada dan tepat dalam meminum obat. Jadi kita nggak boleh Mm-mm. berlebihan dalam minum obat karena ya pertama karena tubuh kita tuh pernah punya imunitas tersendiri dan Mm-mm. harus tepat diagnosanya gitu loh. Apa yang memang sesuai sama keluhan kita, diagnosa kita. Sehingga yang kita konsumsi itu tidak berlebihan, ginjal kita juga tetap sehat, ya kan? Organ-organ kita juga tetap sehat. Memang itu harus dilakukan, Mbak. Itu harus Mm-mm. dilakukan, beneran. Sampai sekarang aku pun juga yang walaupun apoteker, aku tetap memilih untuk kalau kita tidak minum obat itu lebih baik gitu. Karena Mm. terutama nih ya, ketika kehamilan itu ada perubahan-perubahan fisiologis dalam tubuh kita nih gitu. Seperti kita adanya perubahan pergerakan dari saluran cerna kita. Berubah nih saluran cerna kita. Kemudian kecepatan absorpsi dari obat juga berubah karena volume plasma darah kita meningkat ketika kita hamil gitu. Jadi memang ada beberapa perubahan dalam fisiologis sehingga membuat obat-obat itu di dalam tubuh itu berbiotransformasi dan sebagian besar obat-obat itu masuk ke plasenta. Sebagian besar Oh, oke. ya kan ikut masuk ke Mm. plasenta. Nah, efeknya itu Mm. ada yang menguntungkan dan ada yang bisa tetragenik Aduh, apa gitu. tuh Mbak? Aku jargon. Itu yang bisa membuat genetiknya si janin janin tuh jadi berubah genetiknya. Ya maksudnya bibir Oh, sini oke oke. cacat apa kan. Nah, Ah, ah, ah. terutama di trimester pertama itu Mm. sebaiknya kita harus mengusahakan tidak minum obat gitu kan. Harus harus menjaga lah secara kita tubuh kita untuk fit dan makanlah makanan yang bergizi gitu. Nah, Mm, mm. dalam obat itu ada kategorinya sebenarnya Mbak Ya. terhadap risiko kehamilan. Kategorinya itu ada yang Mm. kategori A, B, Mm. C, D, dan X. Ada 5 Mm. kategori. Itu berdasarkan resiko dari hasil penelitian. Kalau A itu yang Mm. aman. Jadi di hewan Mm. percobaan, di ibu hamil dan janin semester pertama itu udah terbukti aman untuk kategori Mm. A. Untuk kategori Ya. B itu dia di hewan percobaan itu sudah tidak menunjukkan adanya resiko, ya kan? Mm. Tapi dia tidak punya nih bukti studinya di ibu hamil semester Oh, pertama. oke. Itu kategori B. Kategori C itu adalah dia di hewan percobaan ada nih efek muncul Mm. nih apa resikonya, tapi Mm. dia tidak punya bukti ada atau studi di manusia yang hamil. Mm. Nah, yang D ini sudah terbukti apa sih namanya? Dia udah kebukti nih kalau misalnya di manusia ada
efek. Jadi semuanya itu dikembalikan kepada dokter. Apakah Hmm. ketika kita minum itu resiko manfaatnya lebih banyak dibandingkan resikonya? Mm-mm. Contohnya kayak misalnya yang kelompok D itu biasanya obat-obat yang penenang, diazepam yang mungkin ibu hamil yang punya kecemasan atau gimana-gimana yang punya riwayat gangguan emosional itu kan juga ada dan itu perlu Mm-mm. bisa mengganggu aktivitas dan lain-lain, yaitu atas pertimbangan dokter bisa diminum atau tidak. Kemudian yang Mm-mm. kategori X itu yang harus dihindari sama sekali, karena dia Mm-mm. dibuktikan di manusia ada yang resiko dan di hewan juga ada. Gitu. Nah, Oh, oke. itu Wah, ini berat dan ini semua ada labelnya ya sebenarnya di biasanya setiap kita box di kotak obat itu. di buku di brosurnya Mbak, di brosur Mm-mm. petunjuknya. Nah, makanya kita suka buka-buka aja. Nah, Ya, ya, ya. nah Harus makanya membaca ya, bunda-bunda. Kadang tuh, kita ya baca udah langsung beli, kita brosurnya, nggak baca jangan gitu loh. dibuang aja gitu. Iya, Dan oh itu buang aja udah. ke dokter juga harus dikasih tahu riwayat kita. Misalnya Mm-mm. kita punya hipertensi nih, ketika Uh-uh. ketika hamil, kita kasih tahu ke dokter, Uh-uh. dok saya punya riwayat hipertensi nih. Mm-mm. Apakah yang paling umum kan biasanya amlodipin yang diminum. Mm-mm. Nah, amlodipin itu masuk kategori C. Jadi sebenarnya apa yang perlu dirubah nggak dok? Kategori C apa D gitu. Nah, Mm-mm. setahu saya metildopa yang biasanya dipakai untuk ibu hamil yang hipertensi gitu. Jadi kita harus kasih tahu juga ke dokter-dokter. Nah, misalnya kita ke dokter gigi nih, sakit gigi, juga harus kasih tahu ke dokter giginya, dok saya hamil. Oh, Mm-mm. misalnya apa perlu tindakan apa tidak? Kalau misalnya tidak, misalnya rasanya nyeri banget, biasanya dokter gigi ngasihnya asam mefenamat paling umum ya. Nah, Mm-mm. asam mefenamat itu tidak dianjurkan untuk ibu hamil, ganti ke karena kategori C kalau nggak salah. Ganti ke misalnya cuma paracetamol yang paling aman untuk ibu hamil. Jadi ya, Oh, oke. makanya kalau misalnya kita ke dokter harus ada konsultasi lebih lanjut. Yang paling berat itu Hmm. adalah kalau yang flu ya. Karena banyaknya di situ obat-obat obat-obat yang buat menekan saraf ya. Om. Jadi kayaknya kalau obat flu nggak dianjurkan untuk membeli walaupun dia itu mas logonya biru. Oh, oke, oke. Kalau tadi kan paracetamol itu kalau misalnya kayak demam, sakit kepala gitu ya, Mbak ya berarti ya? Nyeri, Atau hanya anti nyeri untuk juga itu. nyeri, buat nyeri ya? Hmm. Hmm, oke, buat nyeri ya. Tapi kalau untuk batuk pilek itu sebenarnya kurang ya, kurang disaranin ya, biarpun dia logo biru ya. Logo biru itu kan jadi dalam obat itu ada logo, ada 4 logo sebenarnya Mbak. Ah, ah, Dalam ah, ah. obat kimia. Mm-mm. Ada logo hijau, pinggirannya Ah, ah. satu logo hijau, pinggirannya hitam. Itu maksudnya Mm-mm. apa namanya obat bebas. Jadi Obat bebas. Ah, Bunda ah. bisa beli tanpa resep dokter. Mm-mm. Sedangkan obat biru itu pokoknya biru lingkarannya hitam. Yang Ah, kedua, ah. dia tidak obat bebas terbatas. Kalau Mm-mm. di apotek itu biasanya di etalase di belakang lah. Itu obat Mm-mm. biru. Itu boleh sebenarnya tanpa resep dokter, tapi kita juga harus berhati-hati penggunaannya karena biasanya itu ada di obat-obat influenza. Mm-mm. Nah, Oh, kadang-kadang bisa menyebabkan kantuk dan terutama orang-orang yang punya kegiatan menyetir atau gimana itu mm-mm. harus diinfoin kalau itu bisa menyebabkan kantuk. Gitu. Oh, ya, ya, ya. Banyaknya di Oke, obat ini terbatas tuh rasanya yang saya perhatikan banyak di obat-obat influenza. mm, mm, mm. Terus ada simbol Oh, K oh, yang merah gitu. ya, Itu biasanya itu obat karas. Obat mm-mm.
harus resep dokter, masuk antibiotik, kemudian psikotropik, kemudian obat-obat lainnya ya, obat-obat dalam. Biasanya juga kita nggak bisa Oh, lihat sih ke apa namanya, ke obatnya langsung gitu, karena biasa di belakang di apotek, di belakang. oh, Nah itu ya itu dikontrol kan sesuai resep dokter. Kalau nah terus ada yang namanya bentuknya seperti kayak gini, palang medali mm-mm, merah. Nah itu obat mm-mm, narkotik. Nah obat narkotik itu nggak semua apotek punya obat narkotik karena mm-mm, tertentu ya, banyak mm-mm, kimia farma setahu saya yang punya obat narkotik gitu, karena oke, mm, kita harus melaporkan, pelaporannya tuh kuat banget ke BPOM, ke Dinkes untuk narkotik. Bahkan psikotropik pun kita juga harus ada mm. pelaporan keluar masuknya setiap bulannya gitu. Oh, Jadi oke. harus berhati-hati kalau Eh, misalnya minum obat. oh, oke, oke. Nah, kalau misalkan ini yang untuk obat ya, Mbak. Kalau Hmm. misalnya untuk yang herbal, contohnya yang Hmm. kayak ramuan tradisional ya, kayak mungkin kayak kunyit ya, jahe, kayu Hmm. Hmm. manis, kayak temulawak, jahe. Nah, itu kurang lebih sebenarnya kalau buat bumil busui itu aman nggak sih? Karena sebenarnya kan karena banyak yang pengen menghindari obat-obat kimia ini, akhirnya beralih ke herbal. Tapi Ya, sebenarnya herbal ini tuh ada efek sampingnya nggak ya untuk bumil dan busui ini? Akan pengaruh ke janin dan ASI nggak ya gitu? jadi gini Mbak, memang kita karena kita penuh khawatir nih, kita Mm-mm. merasa terus kita beralih nih ke herbal. Mm-mm. Nah, di herbal ini kalau misalnya yang dikhawatirkan kalau misalnya kita beli di apotek nih, obat-obat herbal, atau Mm-mm. nggak ke apotek, ke toko obat lah. Sekarang kan, Mm-mm. jadi apotek dan toko obat itu memang berbeda, Mbak. Kalau toko obat itu ya memang jual obat bebas aja sama bebas terbatas. Iya. Uh, Mm-mm. jadi bisa kan sebenarnya jamu juga dijual di sana gitu. Nah kita harus Mm. waspada nih kalau memilih obat-obat herbal. Jangan sampai, maksudnya apalagi untuk ibu hamil, jangan minum-minum yang bubuk-bubukan gitu. Dia Oh, oke. kalau bisa jangan deh. Kita menghindari jamu-jamu yang tidak bersandar. Sebenarnya jamu juga nggak semuanya bagus kan buat ibu hamil. Kenapa? Karena Mm-mm. nggak ada studinya sebenarnya. Ini kita Mm-mm. nggak menstudikan untuk ke ibu hamil ataupun ibu menyusui gitu kan. Kalau yang saya tahu yang banyak studinya itu tentang katuk, terus tentang daun-daun sayur-sayuran untuk busui, ibu Mm-mm. menyusui. Cuma kita kalau misalnya di toko obat, di apotek kita kategori dari obat herbal itu ada 3 tingkatan sebenarnya Mbak. Jadi Mm-mm. ada yang namanya jamu, itu Mm-mm. di logoin seperti daun pohon. Iya. Oh, pernah lihat. Pernah lihat kan ya kalau di Ya, iklan pernah, juga pernah, kan pernah. namanya jamu. Nah, Mm-mm. jamu itu datangnya, diciptakannya produknya itu dari empiris. Empiris itu gimana ya? Jadi turun temurun gitu loh. Mm-mm. Resepnya itu turun temurun gitu loh. Paham nggak Mbak? Mm-mm. Jadi memang itu Mm-mm. di resep. Jadi ngikutin eh, apa namanya khasiatnya dari turun temurun. Sedangkan Mm-mm. ada yang kedua namanya obat herbal terbatas. Mm-mm. Dia logonya dia bintang 3 gitu, warna hijau. Itu biasanya ada di Kiranti, Oh. di Diata, Ah, ya, ya, Diapet, ya. Diapet. Nah, itu maksudnya obat herbal standar. Dia lebih tinggi nih daripada Mm-mm. jamu karena dia udah ada uji preklinik. Jadi di dalam obat itu dan obat herbal tuh ada uji. Kalau herbal nih, pertama kita dari empiris dulu, kemudian ada Mm-mm. preklinik. Preklinik itu kita tahu dosisnya berapa, terus apa namanya toksisitasnya, Mm-mm. terus dosis kronisnya gimana itunya itu sudah di, lalu nanti lanjut, tunggu dari OHT dulu ya. Nah, di OHT Mm-mm. ini
udah dapet nih tingkatan lebih tingginya, dosisnya berapa, dosis toksisitasnya berapa, dosis efektivitasnya berapa. Nah, itu masuk ke OHT, obat herbal Mm-mm. terstandar. Nah, Mm-mm. yang ketiga adalah obat fitofarmaka. Obat herbal itu Mm-mm. fitofarmaka. Dia bentuknya tuh kayak salju, tapi warna Mm-mm. hijau. Itu biasanya ada Mm-mm. di Stimuno, tuh salah satunya produk yang udah fitofarmaka ya. Kayaknya ada lagi deh, satu lagi yang baru mau launching. Dari Kalbe itu apa ya? Lupa saya. Untuk apa namanya imun juga. Mm-mm. Itu dia sudah sampai penelitiannya sudah sampai ke fase klinik. Mm-mm. Klinik itu fase udah ke hewan dan ke manusia, sehingga udah Mm-mm. ada protokol ujinya, ada kriteria ilmiahnya, sehingga bisa dimasuk terstandarnya sudah sampai ke bisa disampaikan sama obat gitu lah ya. Gitu. Udah membusuk. Oh, oke. Nah, Jadi kemudian untuk yang sorry, kenapa, Mbak? kenapa Mbak nggak sok mangga? Oh, aku mau tanya ini, berarti untuk yang 3 kategori obat herbal ini, untuk Bumil Busumi itu semuanya aman? Atau ada yang nggak boleh ya? Kalau herbal itu nggak semuanya aman Mbak. Mm-mm, Aku mm-mm. Oke. termasuk orang yang hmm, untuk herbal itu kan kita nggak, terutama jamu kita nggak tahu ya. Nah itu dosis efektivitas, dosis toksisitasnya Mm-mm. secara ini, apalagi jamu empiris doang. Kita nggak tahu loh Oh, kan. kandungannya Mm-mm, apa di mm-mm. situ Karena dari tidak ada suatu studinya yang tadi Mbak sampaikan ya. Tidak ada selain studi ke empiris Bumil dan itu. Busuinya ya. Hmm, Hmm, jadi oke. kita harus jaga tubuh deh Mbak. Kalau misalnya ibu hamil, Mm-mm, kalau bu mungkin lebih aman Mbak ya, karena mm-mm, mm. memang Oh, sebagian besar lewat ASI apa ya. namanya obatnya, tapi itu tidak mempengaruhi, bukan nggak terlalu besar pengaruhnya dibandingkan kita Mm-mm. dijanin, ya kan? Oh, oke. Mm-mm, mm-mm. Hmm, jadi yang paling perlu diperhatikan adalah ya, yang mungkin kalau misalnya busui itu di 6 bulan pertama kalau misalnya ibu-ibu yang ASI eksklusif kan. Kalau misalnya 6 bulan Mm-mm, ke atas mungkin sudah dicampur dengan makanan, dia mm-mm. anak bisa lebih kurang nyusunya gitu. Oh, oke, oke. Berarti kalau setelah sebenarnya kalau udah mulai empasi ya, itu kan otomatis kan asupan ASI sudah mulai berkurang ya. Itu akan Hmm, lebih aman lagi ya sebenarnya ya. iya. Hmm, oke, Cuman mungkin oke. misalnya kita ke dokter juga harus kasih tahu kalau misalnya kita punya riwayat apa gitu. Hmm, hmm, hmm. Ah, Hmm. ya, ya, ya. Jelas sih. Oh, ini. Halo Kak Parameresti. Ini ada yang join. Eh, oke, ini ada pertanyaan nih, Mbak Dian dari Mbak Desi. Jadi sebenarnya obat-obatan ini nggak ada jaminan akan aman pada bayi dong ya, Mbak? Untuk yang kategori A insya Allah aman. Mm-mm. Kategori B masih bisa kita konsumsi. Mm-mm. Nah, kategori A tuh misalnya paracetamol, zinc, asam folat itu Mm-mm. masuk kategori A. Nah, kalau Mm-mm. kategori B itu antibiotik ya, yang kayak golongan penisilin seperti amoxicillin, kemudian ada cefixim juga, cefadroxil, yang ibuprofen juga masih aman, Oh, metformin, metildopa itu masih masuk ke obat hipertensi, masih masuk kategori B, itu masih bisa kita mm, minum kalau misalnya untuk mm, hipertensi. Kemudian setahu saya metronidazole ya buat mm, lambung, untuk mual juga bisa. Kemudian obat mah mm, yang isinya aluminium hidroksida, magnesium hidroksida yang biasa ada di pasaran, yang cair itu kan isinya itu mm, juga bisa kita minum. mm, Gitu. Kalau misalnya ya kembali lagi harus tepat dosis, tepat indikasi. mm. Oh.
Dan mungkin kalau ini kan pertanyaan Mbak Desi selanjutnya kan ketika dikonsumsi saat hamil, mungkin ada baiknya juga nanti dikonsultasikan ke obginnya juga ya, Iya, ke dokter kandungannya juga ya Mbak ya. Jadi mungkin kan dia juga tahu ya karena kondisi Bunda seperti apa, mungkin ada kondisi khusus, jadi mungkin bisa diresepin juga gitu ya. biasanya apa sih? Eh, Sakit kepala kan ya. Sakit kepala biasanya bisa minum mm-mm, paracetamol. iya, Itu biasanya. biasanya gitu ya. Kalau lagi hamil kan mungkin ngerasa mual, ya Iya. kayak enak gitu ya, sakit kepala, sakit mah, gitu kan, Mm-mm. pusing gitu. Kurang lebih sih rata-rata gitu ya. Mm-mm. Kemudian, nah ini kita lanjut nih ke pembahasan yang terakhir nih, Mbak Dian, tentang kulit, perawatan kulit. Nah, jadi banyak ya, maksudnya kalau aku sendiri pun aku merasa aku kucel banget sih pas aku hamil sih, karena mau pakai apa-apa nggak berani gitu loh. Jadi mau make up, kayak make up tuh kayak ya acara penting gitu kan. Ah, aku baru make Mm-mm. up atau misalnya oh ada photoshoot, oh yaudah make up. Tapi Mm. abis itu pun juga langsung cuci Langsung. muka gitu loh. Karena parno gitu loh. Jadi kayak banyak yang bilang kayak talc, kayak bedak talc itu nggak boleh. Terus ada yang bilang deodoran hati-hati, ada yang mengandung aluminium nggak boleh. Mm-mm. Kemudian ada yang bilang paraben nggak boleh. Nanti hati-hati kalau Mm-mm. pakai make up, nanti mendadak ada kandungan hidroquinone lah, ada apa segala macam. Nah, itu Mm. kan akhirnya banyak bumil tuh yang akhirnya udah mendingan aku nggak usah pakai apa-apa deh biar aman gitu kan. Tapi kan maksudnya sebenarnya kan mungkin nggak harusnya seperti itu ya, tapi karena kita nggak tahu aja ya Mbak gitu lah. Nah, itu kira-kira apa aja sih Mbak sebenarnya yang kita tuh masih boleh sebenarnya. Jadi kayak kosmetik atau skincare ini tuh kalau mengandung ini itu boleh. Nah, yang nggak boleh tuh yang mengandung ini gitu loh. Itu apa aja sih Mbak sebenarnya? Pasti sih hampir semua bumil itu ada yang ngerasain glowing, ada yang ngerasain kucel banget. Bahkan pas Iya. lagi itu eh, ada perubahan-perubahan hormon kan, bisa jerawatan, ada yang jerawatan, ada yang Ah, hitam, menghitam di beberapa aku bagian. hitam. Aku hitam banyak banget. Mbak, setelah Iya, melahirkan, iya, hilang sih. Tapi dekil banget, itu nggak bisa hilang itu. Aduh. skincare ini aku mungkin bisa ngasih tahu yang hal-hal yang nggak diperbolehkan untuk skincare ya, Ya, terutama dari skincare wajah dulu kan. ya. Mm. Skincare wajah itu yang paling sering kita pakai ya aku ya adalah asam hidroksid. Nah, itu yang harus kita hindari. Pertama, ada asam hidroksid. Mm-mm, Asam hidroksid mm-mm, itu biasa ditemukan dalam skincare, perawatan jerawat, mm-mm, toner, di mm-mm, eksfoliasi kayak BHA itu BHA itu yang paling sering, AHA, mm-mm. asam salisilat, asam glikolat, asam laktat itu sebaiknya dihindari. Oh, Ya. oke. Mm-mm. Ini kalau Itu yang apa harus namanya? dihindari ya, oke. Kenapa kenapa skincare itu sebaiknya kita hindari? Karena skincare itu pemakaiannya rutin kan ya Mbak ya? Mm-mm, mm-mm, Rutin dan itu dilakukan tiap hari dan itu akan nanti menumpuk, ya kan? mm-mm, Dan belum tentu itu ngefek ke kita. Karena kenapa? Karena mm-mm, hormon kita berubah, mm-mm, ya kan? Hormon kita berubah nih. mm-mm, Yang biasanya pakai merek A itu nggak jerawatan, tapi malah ini jadi jerawatan. Nah, mm-mm, mm-mm. Nah, itu perlu dibatasin sebenarnya karena pertama itu juga berbahaya karena itu bisa eh, karsinogenik ke kita ke janin. Jadi sebaiknya Oh, dihindari saja untuk exfoliating exfoliating seperti itu. Dan kedua alasannya adalah belum tentu kita ngefek loh ke kita karena ada mm-mm, mm-mm, hormon-hormon yang berubah di dalam tubuh kita. Jadi mm-mm. malah jerawatan lebih banyak atau gimana malah kita tambah stres gitu. Kedua, Oh, produk kedua adalah yang mengandung retinoid. Retinoid itu ya, biasanya ya. kita suka kan kalau misalnya anti penuaan, Iya, skincare itu anti dia. penuaan, Aduh, kerutan sini. ada itu kan. Untuk Heeh. pori-pori juga kan, yang Iya. pori-pori. Nah itu Aduh, jadi itu nggak boleh ya Mbak sebenarnya ya? Aku nggak pakai sih, karena.
kalau kita mungkin yang menyusui di 1 tahun ke atas, di 6 bulan ke atas mungkin bisa kita gunakan kan, karena kita juga penggunaannya kita batasin itu malam aja gitu. Kalau aku mau pakai nah kayak gitu kan malam aja kan, dan itu tipis-tipis. Nah itu resikonya ke kardiovaskular bayi dan ke bayi cacat lahir di bagian wajahnya. Nauzubillah. Oh, aduh, itu kalau lagi hamil ya berarti ya retinoid nggak boleh ya? Dan Wow, oke. ada efeknya dan juga belum tentu efek loh ke kita. Gitu loh, karena perubahan hormon itu. Jadi buat apa kita maksain gitu loh untuk pakai yang belum kita ngefek ke kita. Gitu. Kemudian ya itu yang ketiga yang paraben itu ya Mbak ya. Biasanya tuh. Nah itu paraben emang nggak boleh ya Mbak ya? Kayak ada metilparaben, ini resikonya ke cancer sih. Cancer melanoma, kemudian bisa membahayakan ke sistem metabolisme bayi. Gitu. Jadi biasanya itu metilparaben, etilparaben, propilparaben. Jadi hati-hati penggunaannya kalau misalnya terutama buat ibu hamil. Ya karena pertama itulah ya udah beresiko, kedua belum tentu kita ngefek loh. Iya. Nah, yang keempat petroleum jelly itu baiknya kita hindari. Biasanya kita suka pakai stretch mark kan? Iya. Apa namanya? Kita anggap seperti minyak. Nanti aku kasih tahu tipsnya aja lah, mau kalau misalnya kayak gitu pakai apa. Kita sebenarnya bisa loh pakai minyak kelapa. Itu gampang banget loh. Buat aja sendiri beli kelapa parut atau santan dari kelapa parut yang udah diiin 5 kilo aja. Diemin aja di kompor. Dia nanti akan timbul minyak sendiri dan itu work sih buat stretch mark. Aku udah pakai dari anak pertama. Itu. Aku juga loh Mbak. Jadi pas aku hamil kan, aku takut ya. Maksudnya mau pakai ini tuh bingung. Jadi ya udah aku akhirnya pakai minyak campur sih. Kadang minyak kelapa, kadang sweet almond oil. Udah. Jadi aku nggak beli yang kayak apa sih yang kayak minyak antiseptik. Aku nggak begitu. Jadi aku pakai tiap hari, setiap kali mandi kan 2 kali. Aku selalu pakein di perut. Itu dan tidak ada stretch mark. Iya kan? Dan itu buat luka bagus banget. Kalau minyak kelapa itu kita luka-luka, misalnya yang sesar juga, kalau udah agak lama ya, maksudnya kayak 2 bulan, 3 bulan, luka-lukanya itu keloidnya juga bisa lama-lama memudar dengan pakai minyak kelapa. Kalau aku ya, terus nih, ini Mbak Desi share minyak zaitun dia juga cobain katanya buat stretch mark. Iya. Cuma minyak zaitun nggak enaknya ada baunya ya. Iya, ada baunya. Baunya kalau minyak zaitun kadang tebal juga sih ya. Apa ya? Bukan tebal sih, kayak kental banget gitu loh. Kalau minyak kelapa itu wanginya enak gitu sih kalau aku buat sendiri. Iya. Kalau ibu nih, kita kan suka jerawatan nih, ibu hamil. Iya. Paling aku bisa ngerekomendasiin obat-obat apa ya? Kayaknya clindamycin ya. Apa Mbak? Aku sambil catat. Clindamycin. Salep clindamycin. Total aja, tipis-tipis itu aja. Clindamycin ya. Oke. Ini berarti buat busui boleh ya? Asam salisilat dan lain-lain. Oke. Itu masuk soalnya dari dulu tuh asam salisilat terkenal sih buat jerawat ya kalau dari dulu ya. Aku pas remaja tuh, maksudnya pas dulu SMA kalau jerawat aku juga pakai asam salisilat biasanya. Jadi pakai itu Mbak, biar yang penting jerawatnya kempes aja deh, sembuh dulu. Bukan ngilangin jerawatnya, nanti kan nanti itu mah prosesnya kan. Karena pasti lama-lama kan. Yang penting itu jerawat nggak sakit, nggak ngeganggu aktivitas kita. Karena memang kalau udah perih banget, ya mungkin mengganggu ya Mbak ya.
Oh, oke oke. Berarti pakai clindamycin aja ya. Wah, ini Mbak Desi udah tulis di bawah. Oke. Clindamycin. Siap, Ah, siap. Aku juga pengen coba nih, kebetulan lagi ada jerawat juga. ya, gel-gel gitu loh Mbak. Oh, ada gel ya bentuknya ya? Bentuknya Oh, oke. tube-tube gitu, atau asam asam azaleak itu masih Oh, bisa. Tapi jarang asam azaleak yang di apotek tuh setahu aku. oh, sih. Kemudian ini Mbak, aku mau tanya untuk ini deh, kalau sunblock. Sunblock itu sebenarnya kita boleh pakai atau enggak ya? Karena kan maksudnya sinar matahari itu kan juga berbahaya sebenarnya buat kulit. Dan maksudnya kita kan juga nggak di rumah terus kan, kita kan pasti tetap akan ada aktivitas gitu. Nah, itu sebenarnya boleh atau enggak ya pakai sunblock itu? Nah ini aku belum bisa jawab sih Mbak yang ini. Tapi memang Mm-mm. di Kemenkes ada dituliskan kalau oxybenzone untuk zat yang Mm-mm. oxybenzone. Cuma kalau misalnya Mbak kalau misalnya beli tabir surya cari Mm-mm. yang oxybenzone-nya deh. Yang nggak ada oxybenzone ya berarti ya? Aku baca Oh, memang di Kemenkes ada di oxybenzone itu yang dihindarkan dari tabir surya karena bisa mm. menyebabkan mengganggu sistem endokrin. Takutnya Oh, merusak keseimbangan hormon ketika kehamilannya dan gangguan kesehatan dari si janinnya. Coba dicari oh, oke oke. ada oxybenzone nggak di ininya gitu. Kalau emang nggak ada, insya Allah itu salah satu yang diiniin kan tadi parafinnya mungkin ada nggak gitu kan karena kan pasti dia untuk Mm-mm. awet kemudian Mm-mm. oxybenzone ada nggak gitu kalau misalnya dari itu nggak ada ya insya Allah mudah-mudahan aman gitu Mm-mm. ke yang Oh, enggak tadi kan kemarin tadi nggak bahas kan yang aluminium hidroksid ya ya, untuk deodoran, iya. hmm, sebenarnya deodoran itu sekarang masih banyak yang aluminium hidroksid nggak tahu sih sebenarnya belum di ban ya sama Bepom ya itu sebenarnya udah di penelitian-penelitian udah menyebabkan karsinogenik kan gitu Mm-mm, banyak orang mm-mm. yang sudah beralih ke soda kue apa sih nama Soda bahasa kue. Inggris Oh, baking soda ya? Ah, ah, ah. itu kan banyak yang bisa beralih ke Iya, sekarang udah ada yang food grade kan daripada bisa iya. pakai itu. Nah, aku punya tips sih sebenarnya kalau misalnya untuk ibu hamil dan ibu menyusui, kalau misalnya kita nih pasti ada ngerasa bau badan kan karena keringat kita tuh ketika hamil itu lebih banyak terus apalagi pas busui keringat Mm-mm. kita banyak deket payudara kan agak-agak ada rasa asam-asam dari susu Ya, 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 ya. rasa rasa baunya tuh bukan bau keringat yang gimana gitu kok bau Ya, asamnya ya, ya ya, ya. nah akhirnya aku mencoba untuk kayak kita sering exfoliate badan kita scrub Mm-mm, mm-mm. kalau sebelum basah tuh kita nge-scrub, sebelum mandi tuh kita scrub aja badannya atau Mm-mm, pakai yang sikat lufah itu sebelum mandi kita mm-mm. sikat-sikat itu ngefek ke badan kita jadi nggak terlalu sering nggak bau keringat kita nggak terlalu bau Oh, gitu ya. Dengan Mbak sikat pakai lupa. Berarti di sikat atau bagian ketiak, pokoknya bagian sini ya, semuanya. semuanya jadi tuh Semuanya, oke. lebih enak gitu badan tuh lebih kayak nggak ngerasa tebel tebel karena daki atau gimana gitu Oh, jadi aku oke, tuh oke, selama oke. selama nyusuin kan aku ngerasa ini aku kok biasanya nggak sebau ini loh badanku gitu loh tapi bau Mm-mm, badanku mm-mm. itu bukan bau badan yang eh, gimana sih kalau kita bau ketek itu Ngerti, bau ngerti. bau susu gitu loh mbak Iya, bau iya, susu iya, iya, gitu iya. akhirnya aku mikir Oh, iya. gimana kalau aku harus ini gitu masa udah apa namanya misalnya udah pakai deodoran tapi masih bau gitu akhirnya aku mencoba untuk Hmm, kayak exfoliate tubuh exfoliate aja tubuh kita pakai pakai scrub lulur tuh paling murah tuh kalau misalnya oh, mau ini lulur aja Se- mm-mm, mm-mm. seminggu 3 kali seminggu 2 kali itu badan kita Mm-mm, enak loh mbak kerasa mm-mm. segar bau badan nggak pakai deodoran pun kerasa nggak bau ketek juga gitu loh tapi juga
bau ASI juga gitu. Seger aja Oh gitu. iya iya. Cobain deh kalau Sebenarnya ini masuk akal sih Mbak, karena kalau bau badan itu kan sebenarnya karena keringat ketemu kotoran. Nah, kotoran itu kan sebenarnya daki kita kan ya. kaki Jadi kita. dengan kita menggosok daki kita kan copot hilang pas mandi. Nah, jadi cuma keringetan ya keringat aja, tapi dia nggak bau jadinya ya. Iya, benar. Ya ya, masuk akal sih. Jadi yang harus Oh, oke dieksfoliat oke. itu badan sama muka. Kalau muka tuh biasanya Oke. kita kan nggak boleh tuh pakai BHA, Iya. AHA ya kan. Biasanya pakai Mm-mm. kalau misalnya kita ini pakai toner-toner yang exfoliate. Kita lakukan aja exfoliate secara fisik. Ya kan Mm-mm. bisa pakai biji kopi, pakai kopi atau pakai Mm-mm. scrub-scrub halus Mm-mm. ketika ini. Jadi ya menjaganya ketika kita hamil sering cuci muka 2 kali, nge-scrubbing itu misalnya seminggu 2 kali muka ya Mm-mm. kan supaya nggak tambah kotor, nggak tambah jerawatan. Kalau misalnya memang Mm-mm. jerawatan itu muncul terus, ya kasih aja Mm-mm. contoh clindamycin, apa gel clindamycin, udah itu termasuk perawatannya mungkin ya perawatan kulit untuk dunia muka. Kalau misalnya mau sunblock, cari yang si benzennya sama metil parabennya nggak ada. Mm-mm. Kemudian Oh. kalau misalnya buat perawatan badan nih, kadang suka hitam-hitam. Sebenarnya normal ya hitam-hitam itu Mbak. Karena Iya, masih cuman kan kayak berbulan-bulan kan, kayak aduh ini hilang nggak sih? cuma yang paling mengganggu adalah bau badan. Nah itu bisa Mm-mm. pakai kita nge-scrubbing, mau pakai lulur kah atau pakai lufah itu ya aku biar lupa ini baru-baru ini aku pakai tapi biasanya aku nge-scrub sih itu enak banget seger badan Mm-mm. kita juga walaupun keringetan tapi nggak bau yang nggak ngenakin gitu. Iya. Wah, ini thank you banget. Tipsnya tuh agak di luar ekspektasi aku sih, tapi wow, aku amazed banget sih. Kayak aku kira, oh gini, oh ternyata kita cuma dengan menyikat aja tuh malah bisa menghilangkan bau badan loh, mengurangi gitu ya. Jadi nggak usah pakai ini itu sebenarnya. Karena kan aluminium itu yang setahu aku dia kan menutup pori-pori ya Mbak Dian ya. Malah itu berbahaya kan sebenarnya kan. Kalau di deodoran. Dia juga bisa menyebabkan karsinogenik kan apalagi di ketiak Mm-mm. itu sistem endokrin di sini. Mm-mm. Jadi sistem imunitas kita juga ada di dalam ketiak di daerah ketiak ini sehingga juga Mm-mm. ya cukup membahayakan ada di sini sih. Ini kalau Iya, misalnya iya. kita lagi masuk badan, coba pencet ini, sakit loh. Oh, Pencet di oke, sini. di sini ya. Pas kita Mm-mm. nggak enak badan, coba pencet ini. Sini, di sini ininya sistem salah satu di sini ini sakit loh. Kalau misalnya udah nggak enak badan aja, pencet di sini pasti kayak oh ini sakit. Oh ya kita lagi nggak enak badan nih. Oh butuh istirahat nih. Mm-mm. Itu ada alarm-alarm tubuh kita yang memang dikasih Tuhan lah untuk beristirahat gitu. Kalau kita kelelahan atau Mm-mm. kita kecapean, biasanya di bagian sini tuh sakit banget. Oke oke. Siap-siap. Aku udah jelas banget, Mbak Dian. Thank you penjelasannya. Super detail, Mudah-mudahan super termasuk. spesifik, jelas jelas banget. Nanti yang nggak sempet ikut live IG, kalau nggak nonton dari awal sampai akhir, nanti ini aku bakal save. Nanti aku akan taruh di IGTV-nya Lilbu. BTW, thank you banget Mbak Dian. Waktunya ya udah bisa ngobrol-ngobrol, sharing juga ilmunya. Jadi buat yang bumil busui yang dengerin juga dapat banyak ilmu juga, pencerahan. Siapa tahu bisa langsung praktekin. Aku pun kayak langsung mau praktek nih. Aku mau nyari ini yang namanya tadi Apa? clindamycin. Aku mau coba langsung. Thank you banget semuanya. Yuk, waktunya Mbak Dian. Dan selamat weekend semuanya. Dadah. Mbak Linda semuanya semoga bermanfaat.